Saudara, pemerintah belum lama ini membentuk sebuah badan lagi, namanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau disingkat BNPP, yang akan mengelola batas-batas wilayah dari NKRI, dan BNPP akan mengedepankan sinergi kebijakan dan program-programnya. Sehingga kelemahan dan keterbatasan yang selama ini mungkin menjadi permasalahan di daerah perbatasan NKRI diharapkan pelan tapi pasti dapat diperbaiki. Nah, seperti apa pengelolaan perbatasan NKRI selama ini sebenarnya? Pagi ini kita akan berbincang santai dengan Komjen Paulus Waterpauw selaku Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dari BNPP. Pak Paulus Waterpauw, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, salam sehat ya Pak. Senang ketemu Bapak nih. Terima kasih Mas Bayu. Ya, Pak Paulus, saya tahu Bapak masuk di badan ini baru begitu, tapi masalah perbatasan saya yakin karena Bapak pernah menjabat Kapolda Papua, tahu persis nih perbatasan NKRI itu apa saja masalahnya. Nah, apa aja tuh Pak masalah yang terjadi di perbatasan NKRI? Tidak hanya Papua ya, ada Kalimantan dan lain-lain yang selama ini sudah masuk ketika Bapak gabung di BNPP langsung tahu, oh masalahnya A, B, C, D nih. Nah, banyak sedikit. Apa aja secara umum, Pak Paulus? Ya, Mas Bayu maaf saya suaranya agak sedikit tapi sekarang sudah bagus. Ya. Mudah-mudahan bisa didengar ya dengan baik. Terima kasih. Yang pertama, saya kemarin setelah dipercaya Bapak Presiden untuk kemudian Bapak Mendagri sudah dilantik tanggal 21 Oktober yang lalu sebagai Deputi 2 bidang potensi perbatasan ya. Jadi kami di situ ada 3 deputi 1, 2, dan 3 yang memang masing-masing sudah punya tugas. Saya di 2 berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dan lain-lain begitu. Nah, saya kemarin setelah dilantik saya langsung coba untuk melaksanakan rapat karena ada undangan dari Bapak Menteri Koperasi UMKM di batas di Skow Jayapura, sehingga kami langsung ke sana. Kemudian kami rapat selama 2 hari di sana dengan pemerintah daerah provinsi dan juga kota Jayapura gitu. Ya, saya pikir itu bagian lain yang mau tidak mau sebagai tugas baru saya harus segera belanja masalah, mencatat berbagai hal-hal yang berkaitan tugas pokok kami gitu. Dan sudah beberapa yang memang kami dapatkan, tetapi secara utuh nanti kami akan keliling dulu. Setelah dari Skow saya itu akan ke Motain di NTT juga Aruk di Sambas, Kalimantan Barat. Nanti dari Dubai. Kenapa? Karena memang di Inpres 1 2021 itu perintah Bapak Presiden untuk menjadi atensi khusus di 3 wilayah perbatasan negara ini. Iya, oke. Rata-rata ya Pak Paulus ya, saya Pak pernah ke Motain waktu masih dengan tim-tim waktu itu ya, sekarang udah Timur Leste. Saya pernah Pak perbatasan yang Merauke, Nunukan malah beberapa kali karena ada beberapa kejadian tenaga kerja kita begitu kan. Selalu masalahnya kan rata-rata masalah ekonomi begitu. Di sana itu perekonomian lambat sekali. Soal keamanan satu hal lagi, bagaimana kemudian kita juga harus menjaga perbatasan itu. Nah, kalau secara umum hal ini terjadi di setiap garis batas NKRI dengan negara-negara tetangga kita. Menurut Pak Paulus, dalam benak Pak Paulus begitu, apa yang akan diprogramkan oleh BNPP? Ekonomi dulu, keamanan dulu, atau hal semacam apa yang kemudian akan menjadi program BNPP nantinya Pak secara umum? Kira-kira, walaupun Bapak belum, mungkin setiap tempat agak sedikit berbeda begitu, Pak Paulus. Iya, saya pikir itu jalan beriringan ya, sinergi ya, karena aman pasti juga perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi termasuk kesejahteraan masyarakat di batas pasti juga akan tumbuh ya. Jadi untuk itu kami tetap akan melakukan sinergitas bersama dengan
unsur-unsur kementerian lembaga lainnya yang memang punya tugas pokok untuk urusan itu. Misalkan saja yang tadi saya singgung, bicara tentang perkoperasian, ya berarti kami dengan Kementerian Koperasi UMKM, dengan kaitan dengan perumahan rakyat, berarti kami dengan PUPERA misalkan begitu. Demikian juga dengan yang lain-lain. Ya, jadi Bapak Presiden memberikan stressing kepada Mendagri untuk persoalan kesejahteraan ini atau pembangunan ekonomi di kawasan batas negara ini memang sangat utama. Kenapa? Karena untuk menjaga agar warga negara kita tidak keluar batas negara untuk mencari kehidupan mereka atau mendapatkan sebuah kehidupan yang layak, kira-kira begitu. Tapi kalau mereka sudah bisa memanfaatkan sumber daya alam yang mereka punyai dan kemudian ditopang oleh pendampingan pemerintah yang kuat, baik dari pusat, provinsi dan juga kota sampai dengan desa dengan baik, saya pikir itu mereka akan tetap melaksanakan aktivitas kegiatan di negara ini dengan baik. Setuju Gitu. Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti beberapa perbatasan seperti Kalimantan Timur. Mereka merasa rumput negara tetangga lebih hijau, jadi cari kerjanya di sana kira-kira. Nah, kita harus terjadi sebaliknya. Kalau bisa kita equal begitu, sama derajatnya sehingga potensi dagang di perbatasan bisa makin baik terjadi. Seperti saya lihat di Merauke, warga dari Papua Nugini itu justru kepingin belanja ke Merauke. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana persaudaraan antar dua negara itu seperti cair sekali sebetulnya di Merauke dengan situasi yang seperti bersahabat begitu. Mudah-mudahan nanti ujungnya bisa ke sana. Pak Paulus, sebenarnya di perbatasan itu potensi-potensi apa saja? Kalau mata saya melihat kayak perdagangan tuh menarik gitu antar dua negara bisa terjadi begitu. Nah, potensi apa lagi yang bisa dimaksimalkan? Jangan-jangan mungkin ada potensi wisata atau apa begitu ya? Pak Paulus, apa saja tuh yang sudah dipetakan? Otomatis. Ya, artinya Mas Bayu, dari usaha kecil menengah ya, masyarakat misalkan yang saya baru tinjau di SKO ya, itu masyarakat kita itu sudah bisa memanfaatkan hasil usaha mereka dengan menjualnya kepada pihak warga masyarakat PNG yang memang itu sangat dibutuhkan, termasuk sembako dan lain sebagainya. Kemudian juga kita juga bisa membeli beberapa kebutuhan-kebutuhan yang didapat misalkan dari perdagangan pinang ya, misalkan di SPO itu mereka sangat meminatinya. Kemudian juga misalkan ada oleh batik Papua ya, misalkan seperti itu. Jadi memang tingkat perdagangan lintas negara di batas itu sangat menjanjikan. Hingga sayangnya memang sekarang masih pandemi COVID ya, jadi sudah cukup hampir 1 tahun kurang ini masih tertutup. Dan itulah yang nanti artinya dengan peran kami sebagai pihak yang mengintegrasikan kekuatan-kekuatan yang ada di Kementerian Kelembagaan, otomatis mudah-mudahan akan ada upaya untuk kita bahas cepat, terpadu, bagaimana agar bisa segera dibuka dengan pengetatan protokol COVID dan lain sebagainya. Tetapi memang masyarakat sudah mengharapkan agar mereka sudah bisa melakukan aktivitas. Nah tadi Mas Bayu tanya tentang hal-hal lain. Saya pikir soal budaya misalkan, budaya dan kemampuan seni yang dimiliki oleh anak muda kita itu juga akan ditampilkan, akan sangat bermanfaat bila memang hubungan lintas negara ini kita jaga dan kita kelola dengan baik. Kira-kira begitu dan terpadu.
Setuju. Kalau soal ekonomi, budaya dalam hal ini bisa menjadi potensi wisata, kita aja yang kalau udah sampai di Merauke tertantang kan Pak, misalnya begitu ya, kita pengen lihat yuk perbatasan begitu. Dan akhirnya kita ke sana, perjalanan jauhnya itu menarik begitu. Nah hal semacam itu Iya, mudah-mudahan terjadi kan. Tapi iya. kalau soal pengamanan nih Pak Paulus, eh, kalau ekonomi saya meyakini pelan tapi pasti itu pasti akan terjadi begitu karena kebutuhan. Tapi kalau pengamanan kita selalu deh masalahnya kekurangan personil maupun baik TNI maupun kepolisian. Ini nanti juga akan diatasi karena di sini ada drug trafficking, human trafficking yang sangat mungkin juga terjadi. Nah, bagaimana itu mengatasinya? Ada Pak Paulus dan BNPB ini mudah-mudahan sinergi antar lembaga kementerian kita untuk mengatasi keamanan ini. Kita menegakkan betul-betul, oh ini bagian dari Merah Putih, ini bagian dari negara Anda. Ini bisa ke depannya. Begitu banyak soalnya titik perbatasan kita, Pak Paulus. Iya, memang ada juga persoalan itu yang terkait dengan hak kepemilikan ya, hak ulayat ya. Iya, iya. Jadi masyarakat yang warga negara kita misalkan itu punya sebagian hak mereka lah, tanah yang memang memasuki batas negara. Demikian juga sebaliknya gitu. Dan inilah yang kadang membuat sedikit masalah ketika masyarakat pemilik hak itu akan bepergian untuk memanfaatkan ruang-ruang lahan milik mereka gitu ya. Sebaliknya dari batas negaranya saya dapat di Papua seperti itu. Saya yakin juga di beberapa daerah lain mungkin identik ya. Jadi itu diantaranya. Hingga ada banyak jalan tikus orang bilang gitu. Ya. Jalan tradisional kalau kita artikan jalan tradisional yang memang sejak turun-temurun ya itu yang mereka lalui. Nah, kadang-kadang kalau yang sudah sangat terbuka gitu itu dibatasi oleh teman-teman kita di Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan ya. Iya. Dibatasi atau dikendalikan gitu. Tetapi kalau yang lain ya mereka bisa melintasi gunung, lewat sungai, bahkan lewat laut kadang-kadang dengan cara tradisional begitu. Nah itu saya pikir itu perlu ada koordinasi yang tinggi ya, yang baik antara kita semua, terutama di daerah ya. Di daerah memang diharapkan mampu untuk mendapatkan data dan permasalahan-permasalahan dan kemudian nanti disinergikan dengan kami termasuk aparat-aparat keamanan terkait. Oke. Pak Paulus, masih banyak sebetulnya pengen ngobrolnya, tapi ini bukan pertama dan terakhir ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa saling janji karena Bapak akan keliling ke perbatasan dan ceritain lagi kepada kita semua melalui Kompas TV apa saja yang mungkin bisa diangkat dari potensi perbatasan kita sambil terus menjaga keamanannya. Terima kasih ceritanya pagi hari ini Pak. Tidak ada kata lain Pak selain Pak Paulus untuk selamat bertugas dan mudah-mudahan ada perbaikan buat saudara-saudara kita di perbatasan nanti setelah Pak Paulus dan teman-teman di BNPB nanti mendukung semua program ini dan mensinergikannya. Kita berkabar lagi ya Pak Paulus. Terima kasih. Salam sehat Pak. Ya. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.